Bahkan kita berharap nih, dengan infak sodakoh yang kita kasihkan kepada anak yatim ini, kita dijauhkan dari berbagai macam keburukan. Karena salah satu keutamaan sodakoh kan niku, as-sodakotu tasudu sab'una baban minas sodakoh, itu bisa mencegah 70 pintu keburukan. Bahkan kita berharap nih, sodakoh infak yang kita keluarkan untuk anak yatim itu tadi juga bisa menjadi tameng dari siksa kubur. Kemarin sudah kita sampaikan, ya. Orang beriman ketika masuk di dalam kuburnya, kemudian ditinggalkan oleh para pelayatnya, nanti akan ditemui oleh malaikat, kita akan ditanya dengan berbagai permasalahan. Man rabbuka ma dinuka wa man nabiyuka. Gagal, oh malaikat penjaga akan datang. Ya. Sukses, malaikat penyiksa juga akan datang, tapi nanti dia punya tameng. Karena sholatun inda ra'sihi. Sholat akan berdiri di atas kepalanya. Ya. Wa zakata an yaminihi, zakat infak sodakohnya akan berdiri di sebelah kanannya. Wa saum an shimalihi, puasanya akan berdiri di sebelah kirinya. Wa fi'lul khairati wa ihsani ilan nas inda rijlaihi, kebaikannya kepada sesama manusia akan menjaga di bawah kakinya. Begitu malaikat penyiksa datang dari atas, salat yang kemudian jadi tameng. Begitu malaikat penyiksa datang dari sebelah kanan, infak sodakoh zakat yang kita keluarkan akan jadi tameng. Begitu didatangi malaikat penyiksa dari sebelah kiri, maka puasanya yang akan menjadi tameng. Dan ketika didatangi malaikat penyiksa dari bawah kakinya, kebaikannya kepada sesama manusia yang itu akan menjadi tameng. Laisa min gibalil madar. Kalian tidak bisa masuk dari sebelah sini, kata malaikat kata amal-amal itu tadi kepada malaikat penyiksa. Seperti itu kaum muslimin. Inilah 6 keutamaan ya ketika kita menyantuni, memuliakan, merawat anak yatim, gitu kan? Dan kita berharap nih, apa yang kita lakukan di hari-hari ini di bulan Muharram, salah satunya adalah kegiatan memberi santunan anak yatim, du'afa, dan juga beasiswa santri. Semoga menjadi sarana agar kita mendapatkan itu semua. Dan kita berharap kelak kita dibersamakan dengan Nabi seperti 2 jari ini, dekat kedudukannya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sedikit kami tambahkan, Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah. Waspadalah dengan salah satu dosa besar ini. Jadi ini termasuk dosa besar, yaitu apa? Memakan. Jangankan makan dengan cara yang batil, mendekati harta mereka saja ternyata dilarang nih ya. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha asyuddah. Ya. Wala taqrabu, janganlah kalian itu mendekati malal yatimi, harta anak yatim, illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang baik. Hatta yablugha asyuddah, sampai mereka itu dewasa. Oh, kalau begitu ada beberapa perkara yang masuk kategori dosa besar kaitannya dengan anak yatim. Ada beberapa perkara. Ya. Di antaranya nih, dosa besar kaitannya dengan anak yatim. 1, memakan harta mereka seakan-akan memakan api sepenuh perut. Gimana? Memakan harta anak yatim dengan cara yang batil itu sama saja dengan memakan api sepenuh perut. Disebutkan nih dalam surat An-Nisa. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim naro, sesungguhnya mereka tidak memasukkan ke dalam perutnya kecuali api, wa sayaslawna sa'ira, dan kelak akan dimasukkan ke dalam neraka sa'ir. Hati-hati dengan anak yatim. Karena bocah yatim kan tadi kan belum balik, gampang dihapusi, gampang dilomboni, etok-etoket di rumah, jebul kepengen direbut hartanya, sawahnya, ladangnya, rumahnya, asetnya. Allah tahu siapa yang berbuat kebajikan, siapa yang melakukan kerusakan. Dan orang kok kemudian nekat, berani kemudian mengambil harta mereka dengan cara yang batil, disamakan dengan ini, seperti orang yang memasukkan api ke dalam perutnya, dan kelak wasayaslauna syairo, akan dimasukkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Ini 1. 2, bahkan berani nih berbuat aniaya kepada anak yatim, bisa masuk kategori mendustakan agama. Ya.
Nggak cuma kemudian tidak mau menyantuni, ini bahkan berani menganiaya kepada anak yatim. Ini disebut Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Tahukah kalian siapakah orang yang mendustakan agama? Mendustakan agama sih pripun? Mboten pitados kalih kabar-kabar kaitannya dengan agama, bahwa ini besok ada surga, bahwa besok ada neraka, besok ada hisab, besok ada penimbangan amal. Ora percaya karo agama, ora gelem nganggep aturan agama. Siapa nih orang yang masuk kategori yukadzibu biddin niku sinten? Salah satunya ini, fadzalikal-ladzi yad'ul yatim, yaitu orang yang menghardik anak yatim. Allah. Hati-hati, menghardik. Menghardik sih apa? Nyenggrang, ngusir gitu kan. Ya, ngertos nyenggrang? Ya. Menghardik gitu kan, mengusir dan seterusnya ini ya. Dan yang ketiga, hati-hati, memakan harta anak yatim ternyata termasuk 7 besar dosa yang paling besar. Makanya disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Ketika itu di antara sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah wa mahunna, sinten niku 7 dosa besar yang membinasakan niku nopo mawon ya Rasulullah? Bukan sinten, nopo mawon niku ya Rasulullah? Maka Nabi lajeng ngendika, siji sing jenenge dosa gede sing paling gede, siji asyirku billah, syirik. Paling gede napa? Nomor 2 sihir. Napa? Ngertos sihir? Sihir sih napa sihir? Sihir sih napa sihir? Jampi-jampi, mantra-mantra, doa-doa kemudian ditiupkan dalam rangka untuk mempengaruhi seseorang, entah itu mempengaruhi fisik, entah itu mempengaruhi hati, entah itu mempengaruhi akal, sehingga kemudian orang itu kemudian mendapatkan keburukan. Itu namanya sihir. Di dalam Islam gimana? Dosa besar. Yang ketiga, dosa besar yang ketiga, qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haq, yaitu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Dosa besar. Jadi syirik, sihir, membunuh. Ternyata ranking 4-nya akilu riba, makan riba. Ranking kelimanya akilu malil yatim, memakan harta anak yatim. Baru yang ke-6, watawala yaumaz zahfi, lari dari medan pertempuran. Nah, yang ketujuhnya waqadful muhsanatil mu'minatil khafilah, menuduh orang yang wanita yang baik-baik dengan tuduhan zina. Ini jazakumullah, ini dari Rumah Makan Rakyat kayaknya mengirimkan sesuatu ini kepada kita. Semoga diberkahi oleh Allah Ta'ala ini dari belakang sana itu. Ya. Ini 7, salah satu dari 7 dosa besar, apa? Kaitannya dengan yang kita bahas, apa? Akilu malil yatim, memakan harta anak yatim. Jadi gampang. Nah terus kepripun supaya kita itu, kalau memang kita nggak mampu gimana nih ya, kita janda harus merawat anak yatim, ternyata ini adanya ya sudah nggak punya penghasilan, adanya harta milik anak yatim itu tadi. Nah syarat bolehnya makan harta anak yatim disebutkan ini, wa mangkana honiyan fal yasta'fif. Siapa yang kaya dan kemudian merawat anak yatim, jagalah diri, ojo deket-deket bandane bocah yatim. Wa mangkana fakiron, siapa yang punya anak yatim ternyata dia fakir, nggak cukup punya penghasilan, fal yakul bil ma'ruf, silahkan makan harta anak yatim tapi dengan cara yang ma'ruf. Cara yang ma'ruf sih yang seperti apa? Nah, disebutkan oleh Ibnu Jauzi. 1, kita memakai hartane bocah yatim ning detung utang. Ki aku jenenge ngrumat koning jeneng aku ora duwe harta, ora duwe penghasilan, kepeksane ya wis lah nganggo hartanya anak yatim ning tok catet, ngemben angger gede tok lambangi, tok ganti. Termasuk boleh mengambil harta anak yatim sekedar memakan sekedar kebutuhan. Lawang memang saya nggak punya penghasilan apa-apa kecuali harta milik ini bocah anak yatim ini tadi. Ya silahkan. Itu tapi sekedar kebutuhan, bukan untuk berfoya-foya. Atau mengambil sebagai upah
Oke anu dua apa-apane ning tok rawat anu bocah yatim ki anu sugih dan seterusnya, ya sudahlah tak hitung ya sedinane aku diupahi 50.000 ya ora apa-apa nggo ngrumat bocah yatim, diambil dari harta nanti etung-etungan nanti ketika gedenya, atau mungkin mengambil karena memang darurat. Yang seperti ini masuk kategori fal yakul bil ma'ruf, makan harta anak yatim dengan cara ma'ruf. Nek mboten dijiot, dikuasai sehingga ketika anak yatim itu dewasa bahkan dilomboni. Gemen ramane lu ora ninggal apa-apa, malah dadi rumatan toko gitu kan. Lho wis diucik-ucik, diitung-itung dan seterusnya. Nah, yang seperti ini masuk yukadzibu bidin, mendustakan agama. Bahkan tadi dianggap kalau dia makan harta anak yatim dengan cara batil, ya seperti memakan api sepenuh perutnya. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, terakhir kaum muslimin, terus kaitannya kalau bocah yatim diangkat jadi anak angkat gimana? Ingat, ada sesuatu yang harus dipahami. Satu, tidak boleh menisbatkan anak angkat itu kepada bapak angkat. Jadi bine ya tetap bin wong tuane, mbok dipungut sejak bayi sekalipun tidak boleh dibinkan kepada bapak angkat. Ya karo wong tuane. Dulu itu bapaknya siapa ya ke sana. Soal nanti kalau ternyata diadopsi sehingga kemudian tinggal di rumah dan seterusnya, tetap harus dibinkan kepada bapak aslinya, bukan bapak angkatnya. Dan ingat, anak yatim itu tidak berhak atas waris dalam Islam itu, kecuali dia dapat wasiat. Oh ngemben nek bapak sedo kasih ya bocah atau anak angkat, tapi kayak ya aja kelalen diwenehi semene bagian dan seterusnya. Nah itu nanti akan dapat dengan cara itu, tidak dengan sendirinya, gitu kan. Dan kemudian yang ketiga, anak angkat bukan mahram, tetap wajib menjaga dari perkara yang tidak halal dalam pergaulan. Misalnya kaitannya dengan hijab, misalnya kaitannya dengan bersentuhan, misalnya kaitannya dengan memandang. Ingat, mereka bukan mahram sekalipun sudah diangkat sebagai anak. Seperti itu Bapak Ibu. Inilah kaitannya dengan anak yatim ya. Tadi yang jelas beruntung banget kalau kita masuk kategori kafilul yatim. Sing ngemben ilmu kita mungkin tidak seperti para ulama, harta kita mungkin tidak seperti orang yang dermawan, mungkin kita juga bukan termasuk orang yang mungkin berjihad, berjuang di jalan Allah, kita tidak pintar mungkin puasa di siang hari malamnya, kemudian sholat lail dan seterusnya. Ternyata dengan berbagi, memuliakan, kemudian menyantuni anak yatim, kita bisa mendapatkan kemuliaan itu semua. Bahkan di surga dengan Nabi seperti apa? Dua jari ini, dekat dengan Nabi SAW. Anda kita dekat dengan para ulama tok bae senang banget, apalagi dekat dengan semulia-mulia manusia, Nabi SAW. Dari situ kaum muslimin rahimakumullah, insyaallah nih program Gemar Berbagi ini, gerakan Muharram untuk berbagi masih berlanjut. Ya insyaallah nanti masih ada session ketiga ya. Ini baru session kedua, yang kemarin di Majelis Taklim atau Hiriyah, kemudian ada Majelis Taklim Abu Bakar, dua-duanya di Kerandegan. Insya Allah nanti menyusul nih di beberapa tempat yang lain. Ya nilai mungkin tidak seberapa, tapi semoga bisa menjadi hujah nih di hadapan Allah bahwa kita sudah berusaha memuliakan anak yatim insya Allah ya. Makatan Bapak Ibu saderenge kawula pungkasi, wa enten ingkang badhe tanglet kawula sama anggakan. Ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Cukup? Ya. Bila tidak ada, ya mungkin ini dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Ini mungkin mengayu bagio ya dengan program yang sedang berjalan di Al-Qomar Center ini. Dan sekali lagi atas partisipasi, dukungan, doa, sumbangan, donasi dari Bapak Ibu semua, semoga Allah Ta'ala ganti dengan pahala yang berlimpah dan diganti dengan kelapangan rezeki, diganti dengan keberkahan umur. Mugi-mugi tansah paring dipun paringi sehat, semoga kita mendapatkan keberkahan ilmu, semoga kita diberi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan semoga kita dikaruniai anak-anak yang soleh dan soleha insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Monggo kita pungkasi kanthi doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhan